Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa syafaat di akhir kelak. Di sini saya ingin menyampaikan kultum yang berjudul manajemen waktu yang baik di bulan Ramadan. Waktu bisa diartikan uang, time is money. Tetapi di dalam Islam, waktu bukan sekedar uang, melainkan kehidupan itu sendiri. Di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah SWT bersumpah, wal fajr demi waktu fajar, wa duha demi waktu duha, walaili demi waktu malam. Di dalam bulan Ramadan ini melatih kita untuk memanajemen waktu yang baik dengan adanya sunnah untuk mengakhiri sahur dan menyegerakan untuk berbuka puasa. Selain itu, keutamaan yang lebih awal ketika kita sholat berjamaah yang di awal waktu lebih baik lagi. Manajemen waktu di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar soal jadwal, melainkan bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik. Puasa berkualitas dapat diartikan puasa yang dilakukan dengan menggunakan waktu dengan baik dan produktif, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang dengan tidak yang bermanfaat ke hal yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa prinsip dalam manajemen waktu. Yang pertama, menjadikan prioritas ibadah sebagai hal yang utama. Ketika kita mengatur waktu ataupun menyusun jadwal, kita harus menggunakan jadwal itu dengan sebagai prioritas utama. Baru setelah itu melakukan agenda-agenda lain. Jangan kebalik, jangan mendahulukan agenda dulu lalu beribadah. Ibadah kita akan terbengkalai. Menurut Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabah mauquta. Ya, artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya bagaimana kita menyusun jadwal agar tidak bersamaan dengan agenda yang lain, sehingga ketika ada kumandang kita bisa bersegera ke masjid dan menyegerakan untuk sholat berjamaah. Kemudian prinsip yang kedua yaitu memastikan waktu kita tuh produktif. Jadi Islam tuh ingin meningkatkan masyarakat yang mulia. Maksudnya masyarakat yang mulia itu masyarakat yang menggunakan waktu kepada hal yang bermanfaat dan produktif. Bukan masyarakat tidak produktif yang menyibukkan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Mereka bisa diartikan masyarakat yang merugi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti di dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya demi masa sesungguhnya orang-orang dalam kerugian kecuali orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Kemudian prinsip yang ketiga itu menjauhi hal yang tidak bermanfaat. Seperti hadis riwayat At-Tirmizi, min kusni islami mar'itar huma laying di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam seorang, ia akan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk manajemen waktu yang baik, yaitu mengisi waktu yang pada hal yang bermanfaat, sebaliknya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti menghibah, membuli orang, dan menyakiti orang. Hal tersebut sebaiknya ditinggalkan karena bisa mengotori hati kita dan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang keempat yaitu memprioritaskan hal yang wajib dari hal yang sunnah. Adapun kaidah fikih dari Asy'ari, al-fardhu at-fadlu minan nafli, bahwa amalan wajib itu lebih utama daripada amalan sunnah. Jika dalam waktu
kita tuh bersamaan dengan antara kewajiban dan hal yang sunnah, maka kita usahakan memprioritaskan yang wajib. Seperti contohnya ketika kita sebagai wanita memiliki hutang puasa, lebih baik kita dahulukan hutang kita puasa, baru puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, seperti itu. Cukup sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, karena lebihnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.